Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalsabila Nupan Kasuryana dengan NPM 98824051214110113. Di sini saya akan memaparkan hasil dari laporan penyusunan skala psikologi dengan variabel Cyberloving Scale. Di sini ada 6 pembahasan, di mana pembahasan pertama yaitu kajian pustaka, lalu yang kedua ada proses adaptasi, ketiga ada blueprint dan sebaran item, keempat perhitungan hasil pengambilan data, kelima tampilan skala, dan keenam pembahasan dan kesimpulan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk kajian pustaka. Nah, di sini ada pengertian cyberloving. Cyberloving merujuk pada perilaku karyawan yang menggunakan akses internet perusahaan selama jam kerja untuk kegiatan pribadi, seperti berselancar di situs web yang tidak terkait pekerjaan dan memeriksa email pribadi. Aktivitas ini dianggap sebagai penyalahgunaan internet karena mengalihkan perhatian karyawan dari tugas utama mereka, mengurangi produktivitas, dan menyimpang dari norma organisasi. Nah, cyberloving menjadi lebih umum seiring berkembangnya teknologi. Karena internet mempermudah karyawan untuk bermalas-malasan di tempat kerja tanpa terlihat mencolok. Lalu di sini ada aspek cyberloving. Aspek cyberloving di sini ada dua. Yang pertama ada browsing dan yang kedua ada emailing. Yang browsing ini meliputi aktivitas penjelajahan internet secara umum untuk keperluan pribadi seperti membaca berita, mencari informasi di situs non-kerja, atau menjelajahi media sosial. Aspek ini menggambarkan kegiatan yang dilakukan karyawan untuk mengisi waktu luang atau menghilangkan kebosanan yang tidak terkait dengan tugas pekerjaan mereka. Lalu yang emailing ini mencakup penggunaan email untuk kepentingan pribadi, baik untuk mengirim maupun menerima pesan dari teman, keluarga, atau pihak lain di luar pekerjaan. Selain email, ini juga bisa meliputi aktivitas komunikasi pribadi lainnya, seperti chatting melalui platform pesan yang tidak relevan dengan pekerjaan. Lalu di sini ada proses adaptasi. Di proses adaptasi ini, alasan melakukan adaptasi yaitu di Workplace Cyberloving Scale atau EWCS of the Employees adalah karena hasil survei Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia tahun 2018 mengenai pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia memperlihatkan bahwa jumlah pengguna internet semakin meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,12% setiap tahunnya pada periode 2018 sampai 2023. Maka dari itu, penelitian ini ingin mengetahui reliabilitas dan validitas yang aslinya berasal dari luar negeri, namun dapat digunakan untuk responden Indonesia dengan mengalihbahasakan bahasa asli menjadi bahasa Indonesia tanpa merubah konteks dan budaya Indonesia. Lalu ada sampel penelitian, yaitu individu dewasa usia 19, mohon maaf di sini salah, harusnya 19 sampai 40 tahun. Menurut Harlock dalam Jannah tahun 2017, periode dewasa awal atau early adulthood, masa dewasa dini, dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun. Saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai kekurangannya kemampuan reproduktif. Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 68,63% pada Agustus 2022. Angka ini dari tahun sebelumnya yang masih 67,80% pada Agustus 2021 dengan persentase 35-39 tahun 79,1% dan 30-34 tahun itu 76-9%,
25-29 tahun 75,3%, 20-24 tahun itu 68%. Gen Z memiliki tingkat persentase internet sebesar 87,02%. Milenial memiliki tingkat persentase mencapai 93,17%. Persentase pekerja yang menggunakan internet di Indonesia cukup tinggi. Penting untuk meningkatkan literasi digital dan memfokuskan penggunaan internet pada kegiatan yang lebih produktif. Proses adaptasi ini dimulai dengan mencari jurnal yang akan digunakan. Setelah menemukan jurnal tersebut, lalu kami mengikuti bimbingan untuk memastikan teori, aspek, dan item apakah dapat digunakan, apa tidak. Lalu mencari 2 translator untuk menerjemahkan item yang sudah diperiksa sebelumnya. Dan membandingkan hasil terjemahan agar mendapatkan kalimat yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian. Penerjemah pertama yaitu Kinintia Hafitriani Nuralisa SPD, dan penerjemah kedua yaitu Nurul Hanifah SPD. Setelah itu melakukan penilaian oleh Ibu Cahyaning Widyastuti SPSI MSI selaku dosen mata kuliah penyusunan skala psikologi di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Lalu selanjutnya ada blueprint dan sebaran item. Pada penelitian adaptasi yang peneliti dapatkan, semua item pada skala ini merupakan item preparable dan sebaran itemnya berurutan dari nomor 1 sampai dengan 20 sesuai dengan aspek yang tersedia pada skala ini. Pada aspek browsing activities, ada 15 item. Itemnya semua preparable. Item pertama itu ada ketika sedang bekerja, saya sambil menonton acara hiburan di YouTube, TikTok, Instagram, TV online, dan sebagainya. Item kedua, melihat update informasi di media sosial adalah hiburan ketika saya sedang bekerja. Ketiga, saya mengunduh aplikasi hiburan online yang saya butuhkan ketika bekerja. Keempat, saya mendengarkan musik secara online ketika bekerja. Kelima, ketika bekerja, saya mencari informasi terbaru yang tidak terkait dengan pekerjaan. Keenam, ketika bekerja, saya melihat informasi terkini yang tidak terkait dengan pekerjaan. Ketujuh, ketika bekerja, saya membaca artikel online yang tidak terkait dengan pekerjaan untuk memperluas wawasan. Yang kedelapan, ketika sedang bekerja, saya akan membuka platform belanja online untuk mencari informasi terkini terkait kualitas produk, promosi harga, ulasan pelanggan, dan sebagainya. 9. Ketika bekerja, saya menonton video secara online melalui vlog, tutorial online, pembelajaran online, webinar, dan sebagainya untuk meningkatkan kompetensi diri. 10. Ketika bekerja, saya mengunduh aplikasi pembelajaran digital untuk meningkatkan kapasitas pribadi yang tidak terkait dengan pekerjaan. Ke-11, ketika bekerja, saya juga menjalankan peluang bisnis sebagai blogger, YouTuber, penyedia layanan desain, pemilik toko online, pembuat konten, atau lainnya. 12, ketika bekerja, saya melakukan transaksi belanja untuk memenuhi kebutuhan pribadi, seperti memesan makanan, membayar tagihan, membeli pulsa atau kuota, dan sebagainya. 13, ketika bekerja, saya mengakses layanan perbankan digital menggunakan internet banking, phone banking, atau layanan lainnya untuk transaksi pribadi. 14, ketika bekerja, saya bermain game online atau berbelanja online untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Ke-15, ketika bekerja, saya membuat konten video kreatif yang tidak berhubungan dengan pekerjaan di YouTube, TikTok, Instagram, atau platform lainnya. Lalu untuk di aspek kedua yaitu emailing activities, di sini ada 5 item. Di item pertama ada ketika bekerja, saya menggunakan fitur telepon dari WhatsApp, Facebook, Messenger, Skype, dan sebagainya untuk berkomunikasi di luar urusan pekerjaan. Untuk kedua,
Saya berbagi foto, video, artikel situs web, atau lainnya sebagai bentuk ekspresi diri di tengah aktivitas kerja. 3. Ketika bekerja, saya membalas pesan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan melalui obrolan pribadi, pesan langsung, voice note, email pribadi, dan sebagainya. 4. Ketika bekerja, saya menanggapi unggahan orang lain dengan mengomentari, menyukai, mengikuti atau unfollow, atau aktivitas lainnya. 5. Ketika bekerja, saya mengirim pesan menggunakan chat pribadi, DM, pesan suara, email pribadi, atau hal lain yang tidak terkait pekerjaan. Nah, untuk aspeknya itu di browsing activities dan email activities itu nomor itemnya tuh semua preferable, di mana di browsing activities itu jika di jurnal itu urutan itemnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, dan emailing activities 12, 13, 14, 15, dan 16. Perhitungan hasil pengambilan data. Di sini reliabilitas. Peneliti menerapkan uji reliabilitas untuk mengevaluasi perhitungan dengan menggunakan IBM SPSS versi 30. Peneliti menerapkan uji reliabilitas untuk mengevaluasi konsistensi pengukuran pada skala ini. Uji reliabilitas diukur konsistensi pengukuran pada skala penelitian ini. Uji reliabilitas diukur melalui metode Cronbach-Alpha yang menghasilkan nilai reliabilitas sebesar 0,848 dari 20 item. Nilai ini menunjukkan koefisien reliabilitas yang sangat tinggi. Berdasarkan panduan kategori Guilford pada tahun 1956, nilai reliabilitas di atas 0,80 menunjukkan hubungan yang sangat tinggi atau very high reliability. Lalu ada validitas. Dari hasil perhitungan tersebut ditemukan bahwa item C2 dan C19 mendapatkan nilai valid dengan rentan nilai 0,314 sampai 0,686 atau lebih besar dibandingkan 0,1348 atau acceptable. Akan tetapi pada item C1 dan C20 mendapatkan hasil dengan rentang nilai 0,028 dan 0,538 sehingga dapat dikatakan bahwa item C1 dan C20 tidak valid karena nilai R hitungan kurang dari 0,8 yaitu 0, salah. Lalu ada validitas. Dari hasil perhitungan tersebut ditemukan bahwa item C2 sampai C19 mendapatkan nilai yang valid dengan rentang nilai 0,314 sampai 0,686 atau lebih besar dibandingkan dengan 0,1348 atau acceptable. Akan tetapi pada item C1 dan C20 mendapatkan hasil dengan rentang nilai 0,028 dan 0,538 sehingga dapat dikatakan bahwa item C1 dan C20 tidak valid karena nilai R hitung kurang dari 0,138 atau kurang dari acceptable. Bisa dilihat ya di sini. C1 itu 0,028 yang berarti tidak valid dan C20 0,538 tidak valid juga. Lalu selanjutnya ada tampilan skala. Tampilan perkenalan di sini ada tampilan perkenalan peneliti seperti ini. Ada opening, ada
kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti. Lalu juga ada email untuk menanyakan lebih lanjut. Dan di sini ada tampilan informed consent. Di sini tuh ada untuk jika responden menyetujui, maka klik ya, dan apabila responden tidak menyetujui, maka klik tidak. Di sini ada tampilan identitas diri responden, di mana identitas diri ini kami simpan di bagian akhir kuesioner. Ada identitas diri, ada nama atau inisial, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan perangkat yang digunakan ketika bekerja. Lalu ada tampilan skala Likert dan petunjuk pengerjaannya. Kami menggunakan skala Likert tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, dan selalu. Di sini ada tampilan item cyberloving. Ini ada seperti ini ya guys. Lalu ada pembahasan. Nah, di proses pengambilan data ini, pengembangan alat ukur dengan mulai mencari alat ukur dari jurnal relevan, lalu membuat blueprint untuk dasar pengembangan alat ukur, lalu alat ukur yang ditemukan diterjemahkan dengan melibatkan 2 translator yang tadi untuk memastikan akurasi bahasa. Hasil terjemahannya kemudian dievaluasi melalui expert judgment untuk menilai kelayakan item-item yang telah diterjemahkan. Nah, penyusunan dan penyebaran instrumen yang telah disusun dimasukkan ke dalam Google Form sebagai media untuk pengumpulan data. Kuesioner ini disebarkan melalui media sosial pada karyawan berusia 19-40 tahun yang bekerja menggunakan laptop, komputer, atau handphone. Proses pengumpulan data berlangsung selama 4 hari hingga mencapai target, yaitu kurang lebih 150 responden. Proses pengambilan data, pengolahan data, jawaban dari responden dari Google Form ke dalam Microsoft Excel setelah diolah menggunakan SPSS. Pengolahan ini bertujuan untuk memeriksa reliabilitas dan validitas alat ukur, memastikan bahwa data memenuhi standar penelitian. Lalu konsultasi dan validasi dilakukan bersama asisten praktikum untuk memastikan setiap langkah berjalan sesuai prosedur. Validasi alat ukur dilakukan dengan teliti melalui expert judgment dan pengujian statistik, menjaga kualitas hasil penelitian. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Penelitian ini berfokus pada alat ukur cyberloving yang dikembangkan oleh LIM pada tahun 2002. Terdapat 2 aspek dalam teori ini, yaitu browsing atau penjelajahan internet untuk keperluan pribadi, dan emailing, yaitu penggunaan email pribadi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa skala yang diadaptasi memiliki reliabilitas tinggi dengan nilai Cronbach Alpha 0,848 dan validitas yang berkisar antara 0,314 sampai 0,686. Ini menandakan bahwa skala tersebut relevan dengan pengalaman dan konteks budaya responden di Indonesia, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perilaku cyberloving secara efektif. Penelitian ini memberikan wawasan bagi organisasi untuk merancang strategi yang dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi dampak negatif cyberloving. Misalnya, manajemen dapat mengadakan sesi pelatihan untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang dampak cyberloving, serta memberikan waktu istirahat yang cukup dan fleksibilitas jam kerja. Nah, saran untuk penelitian selanjutnya adalah menjalin kolaborasi dengan perusahaan atau kantor yang sesuai dengan kriteria penelitian untuk memperoleh responden yang lebih efisien dalam waktu yang lebih singkat. Terima kasih. Mungkin segitu saja penjelasan dari hasil penyusunan skala psikologi saya. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.